Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Naiko Islam, ibadah kurban adalah ibadah yang menyembelih hewan ternak yang merupakan salah satu bagian dari syiar Islam yang disyariatkan dalam Al-Quran. Selain jenis hewannya, pelaksanaan ibadah kurban juga hanya terjadi pada hari tertentu. Ibadah kurban dalam Islam dilaksanakan sesuai dalam waktu yang sudah ditentukan, seperti pada hari raya Idul Adha dan hari raya Tasyrik, yaitu 11, 12, dan 13 Zulhijjah, dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran dan hadis, beberapa pendapat ulama menjelaskan bahwa kurban itu termasuk ibadah sunnah dan ada juga yang wajib. Sebelum kita membahas hukum kurban, mari kita ketahui terlebih dahulu ibadah kurban menurut Al-Quran dan hadis, sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Quran Al-Kautsar ayat 2. Fasalli li rabbika wanhar, maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu, dan berkurbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian ditegaskan di dalam Al-Quran surat Al-Hajj ayat 34. Dan bagi tiap-tiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban, supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah direzekikan Allah kepada mereka. Maka Tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Esa. Karena itu berserah dirilah kamu kepadanya, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh kepada Allah. Quran Surat Al-Hajj ayat 34. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, artinya, barang siapa mendapatkan kelapangan tetapi tidak berkurban, maka janganlah dia mendekatkan tempat sholat kami. Pada dasarnya, ibadah menyembelih hewan kurban ini merupakan hal yang sunnah muakkad, yaitu sunnah yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW kepada umatnya. Kapan waktu pelaksanaan kurban? Sebelum melaksanakan kurban, baiknya kita mengetahui kapan waktu yang afdal untuk berkurban, agar kurban yang kita persembahkan menjadi sah sesuai syariat. Jangan sampai kita berkurban di waktu yang lebih awal atau malah terlambat. Perayaan Hari Raya Idul Adha serta penyembelihan hewan kurban memiliki waktu 4 hari, yaitu pada Hari Raya Idul Adha tanggal 10 dan Hari Tasyrik tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah. Kendati demikian, beberapa ulama sempat memperdebatkan tentang awal waktu dan batas penyembelihan hewan kurban, serta kemakruhan menyembelih hewan kurban pada malam hari. Syarat-syarat hewan kurban. Sebelum memilih hewan ternak apa yang ingin kita beli, ada baiknya kita ketahui terlebih dahulu syarat-syarat hewan kurban yang perlu kita perhatikan. 1. Hewan kurban tersebut berupa jenis binatang ternak, yaitu unta, sapi, dan kambing, baik domba atau kambing biasa. 2. Telah sampai usia yang ditentukan syariat, berupa zazaha berusia setengah tahun dari domba atau sania berusia setahun penuh dari yang lainnya. 3. Atsani dari unta adalah yang telah sempurna berusia 5-6 tahun. 4. Atsani dari sapi adalah yang telah sempurna berusia 2 tahun. 5. Atsani dari kambing adalah yang telah sempurna berusia 1-2 tahun. 6. Al-Zazaha dari domba adalah yang telah sempurna berusia 6 bulan. 7. Bebas dari aib, cacat yang mencegah keabsahannya, yaitu apa yang telah dijelaskan di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Sifat-sifat binatang yang tidak boleh dijadikan kurban. Jika dirincikan dengan pemahaman para ulama mazhab atau hadis-hadis yang menerangkan jenis cacat hewan kurban, maka dapat disimpulkan ada 18 jenis sifat binatang yang tak boleh dijadikan kurban. 1. Al-amya, Yaitu buta total pada kedua mata. 2. al-aura al-bayin uruha, Yaitu buta sebelah total. 3. maktuha al-lisan kulliha, Yaitu lidahnya yang terputus. 4. maktuha badal lisan, Yaitu putusnya sebagian lidah. 5. al-jada, Yaitu terpotong pada hidung. 6. maktuha al-ujinain au ihdahuma, Yaitu putus telinga meskipun salah satu termasuk juga cacat telinga bawahan. 7. maktuha badal uzun, Yaitu terpotong sebagian telinga. 8. al-ars al-bayin urzuha, Yaitu tidak mampu berjalan seperti berjalan dari tempat awal menuju ke tempat penyembelihannya. 9. al-jasma, Yaitu tidak memiliki tangan, kaki depan dan kaki belakang keseluruhan atau sebagian, baik cacat kemudian maupun cacat bawahan. 10. al-jaza, Yaitu hewan kurban betina yang terputus ujung susunya atau kering karena tidak memproduksi susu. 11. maktuhal ilya, Yaitu hewan yang terputus ekornya kecuali bawaan semenjak lahir. 12. maktuhal miqdar al-katsir minal ilya, Yaitu sebagian besar ekornya terputus. 13. maktuha al-janab, Yaitu hewan yang tidak memiliki atau patah pada ujung bawah paling belakang dari tulang punggungnya. 14. maktuha al-miqdar al-katsir minal jannab, Yaitu sebagian besar dari janabnya tidak ada. 15. al-marida al-bayin maraduha, Yaitu hewan yang tampak jelas sakitnya. 16. al-aifa ghair al-mungguyah, Yaitu hewan yang sakit parah pada bagian dalam tulangnya atau sumsumnya sehingga dapat ditandai dengan tidak mampu berjalan atau tanda-tanda kondisi lemah lainnya. 17. musyarrama al-athiba, Yaitu hewan yang pernah diobati karena sakit lalu tidak lagi mampu memproduksi air susu. 18. al-jalala, Yaitu hewan yang memakan kotoran akibat lama terkurung. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam memilih hewan kurban. Dalam pemilihan jenis kelamin hewan kurban sampai sekarang belum ada spesifik atau pendapat utama tentang pemilihan jenis kelamin. Selain ketentuan di atas, berikut hal-hal yang harus diperhatikan dalam memilih hewan kurban. 1. Hewan kurban tersebut merupakan milik orang yang berkurban atau diperbolehkan, diizinkan baginya untuk berkurban dengannya. Oleh karena itu, tidak syah berkurban dengan hewan hasil merampok atau mencuri, atau hewan tersebut milik dua orang yang berserikat kecuali dengan izin teman serikatnya tersebut. 2. Tidak ada hubungan dengan hak orang lain. Maksudnya dari hak tersebut adalah tidak sah berkurban dengan hewan badai dan hewan warisan sebelum warisannya dibagi. 3. Penyembelihan kurbannya harus terjadi pada waktu yang telah ditentukan syariat. Lebih utama mana sedekah atau berkurban? Saat serba sulit seperti ini, munculnya pertanyaan, jika ada kelapangan rezeki, lebih baik mana bersedekah atau berkurban? Para ulama diantaranya adalah Imam Ahmad menyatakan bahwa menyembelih kurban lebih utama daripada mensedekahkan harganya. Ibnul Qayyim berkata, menyembelih pada waktunya lebih utama daripada sedekah dengan harganya, sekalipun dengan jumlah sedekah yang lebih besar daripada harga kurban. Karena menyembelih dan mengalirkan darah itu sendiri menjadi sasaran. Ia adalah ibadah yang disandingkan dengan sholat. Mengapa kurban lebih utama? Kurban adalah ibadah khusus yang diperintahkan di waktu yang khusus pula. Sementara sedekah adalah ibadah umum yang tidak berpatok dengan waktu. Bila sebuah ibadah sudah ditentukan di waktu tertentu, maka ia merupakan ibadah paling utama di waktunya, bukan ibadah umum. Niat sebelum berkurban.
Sebelum kita melaksanakan ibadah, tentu kita perlu melafalkan niat kita terlebih dahulu. Bacaan niat berkurban adalah Allahumma hazihi minka wa ilaika fatakabbal minni ya karim. Artinya, ya Tuhanku, hewan ini adalah nikmat darimu, dan dengan ini aku bertakarub kepadamu. Karenanya hai Tuhan yang maha pemurah, terimalah takarubku. Pada dasarnya, niat yang disarankan merupakan niat yang dilafalkan dalam hati, karena niat tempatnya di hati bukan di lisan. Bahkan beberapa ulama juga berpendapat cukup dengan melafalkan, saya berniat untuk berkurban untuk saya karena Allah Ta'ala. Dengan bahasa sendiri juga sudah terbilang cukup. Apakah sahabat Naiko Islam sudah mempunyai niat untuk berkurban tahun ini? Insya Allah pasti Allah lancarkan rezeki kita jika kita berniat tulus untuk Allah Ta'ala. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.